Tombol code ini digunakan untuk mengubah tampilan jendela dokumen dalam mode pengetikan kode HTML. Lalu, tombol yang kedua adalah split. Tombol split ini digunakan untuk mengubah tampilan jendela dokumen menjadi kombinasi antara tampilan code dan desain. Oke, maka akan tampil dua tampilan code dan desain di sini. Lalu yang ketiga adalah tombol desain. Tombol desain ini digunakan untuk mengubah tampilan jendela dokumen menjadi tampilan layout desain. Maka yang tampil hanya desainnya saja. Jika Anda bekerja dengan XML, JavaScript, CSS, atau file tipe kode lainnya, maka tampilan desain dan tampilan code and design tidak akan ditampilkan. Karena kita hanya bekerja murni dengan code, maka hanya code yang ditampilkan. Tombol desain tidak akan ditampilkan karena kita bekerja murni dengan code. Lalu tombol berikutnya adalah review. Review ini digunakan untuk melihat dan menguji hasil akhir dari desain halaman web yang Anda buat. Lalu tombol berikutnya adalah Live Code. Live Code ini digunakan untuk melihat dan menguji hasil akhir dari kode-kode pada jendela code. Lalu berikutnya adalah Title. Sini kita punya isian title. Title ini digunakan untuk memberikan judul pada dokumen halaman web. Lalu berikutnya adalah tombol File Management. File Management ini digunakan untuk menampilkan pop-up menu pengolahan file, di antaranya proses upload dan download file. Lalu berikutnya adalah tombol Preview or Debug in Browser. Tombol ini digunakan untuk melihat hasil dalam browser yang dikenali oleh Dreamweaver dan digunakan untuk mencari kesalahan skrip dalam dokumen. Lalu berikutnya adalah Refresh Design View. Tombol ini digunakan untuk melakukan pembaharuan terhadap perubahan isi situs Anda. Yang berikutnya adalah View Options. View Options ini digunakan untuk mengatur pilihan pada tampilan ruang kerja yang sedang aktif. Sebagai contoh, misalnya mengatur perlipatan penulisan kode HTML yang panjang, menampilkan garis bantu, menampilkan ruler, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya adalah Visual Aids. Tombol ini digunakan untuk menampilkan visual aids yang berbeda untuk desain halaman web Anda. Lalu yang berikutnya adalah tombol Validate Markup. Tombol Validate Markup ini digunakan untuk mengesahkan dokumen yang sedang aktif atau pekerjaan yang sedang terpilih. Lalu tombol yang terakhir adalah Check Page. Check Page ini digunakan untuk melakukan pengecekan kesalahan pada dokumen web. Elemen ruang kerja yang berikutnya adalah jendela dokumen. Jendela dokumen ini adalah lembar kerja tempat Anda membuat dan mengedit desain halaman web. Elemen lainnya adalah Workspace Switcher. Workspace Switcher ini digunakan untuk mengubah tampilan ruang kerja atau workspace Dreamweaver CS4. Sebagai contoh, Anda bisa mengubah tampilan menjadi tampilan klasik, yaitu tampilan ruang kerja Dreamweaver versi sebelumnya. Seperti ini. Atau bisa kita rubah juga menjadi coder atau designer. Elemen ruang kerja yang berikutnya adalah panel groups. Panel groups ini adalah kumpulan panel yang saling berkaitan. Panel-panel ini dikelompokkan pada judul-judul tertentu berdasarkan fungsinya. Panel ini digunakan untuk memonitor dan memodifikasi pekerjaan. Secara default, panel group berisi panel insert, CSS style, asset,
AP Element, dan Files. Oke, bisa kita klik di sini. Atau kita tinggal klik tombol ini untuk membuka panel-panel yang ada. Maka ada Insert, CSS Style, AP Element, Asset, dan File. Secara default adalah kelima ini yang muncul. Berikutnya adalah Tag Selector. Tag Selector ini diletakkan di bagian bawah jendela dokumen, satu baris dengan status bar. Bagian ini menampilkan hierarki pekerjaan yang sedang terpilih pada jendela dokumen. Dapat juga digunakan untuk memilih objek pada jendela desain berdasarkan jenis atau kategori objek tersebut. Tag Selector juga menampilkan informasi format dari bagian yang sedang aktif pada lembar kerja desain. Yang berikutnya adalah Property Inspector. Property Inspector ini digunakan untuk melihat dan mengubah berbagai properti objek atau teks pada jendela desain. Properti untuk satu objek dengan objek lainnya selalu berbeda-beda. Jendela ini tidak bisa diuraikan pada tampilan jendela code. Berikutnya adalah Toolbar Coding. Toolbar coding ini hanya bisa dilihat pada tampilan jendela code. Maka kita rubah di sini menjadi tampilan jendela code, maka akan muncul toolbar coding. Toolbar coding ini berisi tombol-tombol yang digunakan melakukan operasi kode-kode standar. Dan ingat, toolbar ini hanya muncul pada jendela code. Maka pada jendela desain tidak akan muncul. Meskipun kita memilih split, toolbar ini hanya akan muncul pada jendela code-nya saja. Pada jendela desainnya tidak akan muncul.